Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan keras, terutama plastik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kerajinan bahan keras batu dan logam. Sekarang kita belajar tentang bahan keras plastik. Saya rasa ini materi tidak terlalu sulit karena sudah kalian temui di kelas 7 maupun di kelas 8. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Philip akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, mengetahui sifat-sifat plastik dengan benar. Yang kedua, memahami karakter plastik dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis plastik secara tepat. Yang keempat, memahami cara membuat kerajinan dari bahan plastik dengan baik. Philip harap setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat memahami 4 poin di dalam tujuan pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, kita langsung mulai. Yang pertama, kita bahas dulu atau kita ulas sedikit tentang plastik. Pasti di antara kalian tidak asing dengan yang namanya plastik, karena dalam kehidupan kita di saat ini tidak pernah terlepas dengan yang namanya plastik. Banyak sekali plastik digunakan sebagai pembungkus atau pelindung dari barang ataupun bahan yang kita gunakan. Anak-anak, plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20 yang berkembang secara luar biasa penggunaannya dari yang hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an bertambah menjadi 150 juta ton per tahun pada tahun 1990-an dan meningkat lagi menjadi 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Plastik sudah menjadi bagian hidup sekarang ini. Berbagai macam penggunaan plastik, mulai untuk pembungkus makanan, bahan kecantikan, alat-alat rumah tangga, sampai alat dan perangkat elektronik. Sifat plastik yang mudah dibuat, ringan, praktis, dan murah menjadi salah satu pertimbangan besarnya penggunaan barang berbahan plastik. Itu sedikit ulasan anak-anak tentang plastik. Kalian pasti sudah sangat tahu bagaimana bentuk-bentuknya plastik, karena hampir setiap hari kita selalu berhubungan dengan plastik. Baik, kita kenali dulu sifat-sifat plastik. Sifat-sifat plastik yang pertama, tidak tembus air. Yang kedua, mudah dibentuk dan dicetak. Yang ketiga, tidak mudah pecah. Yang keempat, mudah terbakar. Yang kelima, lentur. Yang keenam, tembus pandang. Yang ketujuh, mudah didapat. Yang kedelapan, sebagai isolator panas. Ini sifat-sifat plastik ya. Sekarang kita lanjut ke karakter plastik. Kita perhatikan di sini ada beberapa yang belum tuliskan. Karakter plastik yang pertama, kedap air. Yang kedua, kedap udara. Yang ketiga, tidak tahan panas. Yang keempat, bisa meleleh.
Yang kelima ringan. Yang keenam tidak korosif. Korosif itu kalau orang Jawa bilangnya neyeng. Jadi plastik itu tidak neyeng, tidak berkarat. Nah, tidak karatan. Itu korosif. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis plastik. Anak-anak, mungkin dalam hidup kita sehari-hari kita sering sekali menggunakan yang namanya plastik, tapi mungkin kita belum paham, kita belum tahu jenis-jenis plastik, karena tidak semuanya plastik itu mempunyai fungsi atau jenis yang sama. Kita lihat yang pertama, ada plastik PET, atau nama lainnya polyethylene terephthalate atau PET. Kalau kalian lihat di bagian bawah botol, jika ada lambang nomor 1, itu berarti plastik PET. Apa sih plastik PET itu? Plastik jenis ini bersifat jernih, transparan, kedap gas dan kedap air, tahan pelarut, dan dapat melunak pada suhu 80 derajat Celcius. Kalian bisa amati, biasanya ada di botol-botol minuman kaleng, minuman seperti Aqua, Club, dan lain-lain, botol air minum yang dijual itu ya. Biasanya itu menggunakan botol PET. Ada lambang nomor 1. Di bawah botol biasanya dikasih lambangnya. Kemudian plastik yang kedua, ada jenis plastik HDPE atau High Density Polyethylene. Di situ dikasih kode nomor 2 di bagian bawah botol atau bagian bawah plastik. Bukan hanya botol ya bentuknya. Plastik jenis ini dibuat dari bahan resin yang kuat dan kaku, dapat melunak pada suhu 75 derajat Celcius. Ini lebih kaku, lebih kuat jika dibanding dengan plastik PET tadi. Kalian bisa lihat di bagian bawah, jika terdapat kode nomor 2 tulisannya, itu berarti bahannya adalah plastik HDPE. Sekarang jenis plastik yang ketiga, ada plastik jenis V atau PVC, polyvinyl chloride. Apa itu? Bahan pembuatannya resin yang keras dan tidak berpengaruh oleh zat kimia lainnya. Merupakan plastik yang sangat sulit untuk didaur ulang dan dapat melunak pada suhu 80 derajat Celcius. Plastik jenis PVC ini dikasih kode nomor 3. Berarti bahannya itu dari jenis PVC. Kalian bisa lihat di situ contohnya plastiknya, Bulip sudah kasih di gambar. Kemudian yang keempat, ada jenis plastik LDPE atau Low Density Polyethylene. Plastik yang terbuat dari minyak bumi, bahan utamanya terbentuk dari resin yang keras, kuat, dan tidak bereaksi terhadap zat kimia lain, dapat melunak pada suhu 80 derajat Celcius. Plastik LDPE ini dikasih kode nomor 4, dikasih kode nomor 4. Bisa kalian lihat di bagian bawah. Bagian bawah plastik yang kalian punya itu biasanya ada kode-kodenya. Sekarang jenis plastik yang kelima, ada plastik PP atau polypropylene.
Polipropilen terbuat dari bahan polimer yang mudah dibentuk apabila dipanaskan. Memiliki sifat yang keras, lentur, kuat, permukaan berlilin, tidak jernih, tembus cahaya, dan tahan terhadap bahan kimia, serta dapat melunak pada suhu 80 derajat Celcius. Ini biasanya bisa digunakan sebagai wadah ya anak-anak. Untuk jenis plastik PP dikasih kode 5. Kode-kode ini sudah paten anak-anak, ini digunakan oleh seluruh dunia. Yang seperti tadi nomor 1 apa, nomor 2 apa, 3, 4, 5 dan sampai nanti nomor 7. Semuanya itu di seluruh dunia kodenya sama. Itu untuk plastik PP. Ini contohnya yang menggunakan jenis plastik PP atau polipropilen. Yang keenam ada polistiren. Ini seringkali kalian bisa temui digunakan sebagai bahan dasar dari gabus atau styrofoam. Plastik polistiren jernih seperti kaca, sifatnya tidak kaku, mudah dibentuk dan melunak pada suhu 95 derajat Celcius. Jadi polistiren ini bahan dasar pembuatan styrofoam. Kalian bisa perhatikan gambar yang boleh kasihkan. Di sini ada styrofoam untuk kotak makanan dan styrofoam sebagai pembungkus. Itu biasanya mesin ya, yang bagian bawah itu. Atau beli elektronik, biasanya yang bagian bawah pasti dilapisi dengan styrofoam supaya alatnya itu aman dari goncangan. Dan banyak juga kalian temui dipakai untuk tempat makan dari styrofoam. Yang ketujuh, ini plastik yang paling aman untuk digunakan tempat makanan, yaitu polikarbonat. Plastik jenis ini bersifat keras, jernih, tahan panas. Biasanya digunakan sebagai tempat makanan dan minuman, seperti botol minuman, galon air minum, botol susu bayi. Nah, botol minuman ini bukan botol minuman yang dijual di toko beserta airnya ya, bukan seperti itu. Tetapi botol minuman yang biasanya dijual terpisah, tidak dengan air, dijual botolnya saja, seperti di gambar yang boleh sediakan itu berasal dari jenis plastik polikarbonat. Lebih aman jika digunakan untuk pembungkus minuman ataupun makanan. Botol minuman, galon air minum, botol susu bayi, itu plastik polikarbonat. Berikutnya kita pelajari tentang proses pembuatan kerajinan dari plastik. Anak-anak, untuk membuat kerajinan dari plastik, kita harus memperhatikan tentang kebersihan dari bahan yang akan kita gunakan. Karena plastik yang kita gunakan ini kebanyakan adalah plastik sampah atau plastik yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Kita bisa manfaatkan, kita buat karya dari plastik-plastik bekas. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, memperhatikan kondisi plastik bekas yang harus dicuci terlebih dahulu. Jangan sampai kalian lupa dengan kebersihan sewaktu membuat karya. Plastik yang akan digunakan harus kita cuci. Yang kedua, mencucinya menggunakan deterjen supaya noda-nodanya hilang. Plastik yang sudah dicuci dengan deterjen, yang langkah ketiga, kita jemur di bawah sinar matahari dengan posisi dibalik supaya airnya itu hilang. Setelah dijemur di bawah sinar matahari, bisa dengan dilap ya, untuk menghilangkan sisa-sisa air. Yang keempat,
Setelah kering, plastik dikumpulkan berdasarkan kategori ukuran dan ketebalan. Jadi kita pilah-pilah, plastik ini bisa digunakan untuk apa, plastik jenis ini bisa kita gunakan untuk apa. Makanya kita sebelumnya sudah belajar tentang jenis-jenis plastik supaya lebih mudah nanti ketika kita mau membuat karya dari bahan plastik. Itu untuk proses pembuatan kerajinan dari plastik. Berikutnya anak-anak, contoh kerajinan dari plastik. Boleh minta maaf ya, ini sebenarnya tertukar, harusnya slide-nya terima kasih. Ini berada di setelah contoh kerajinan. Kita perhatikan plastik itu banyak sekali manfaatnya jika kita dapat memanfaatkan. Jika kita kreatif, kita dapat menghasilkan uang dari kreativitas kita dari bahan plastik. Kita perhatikan di sini, bisa kita yang bagian pojok kiri itu bisa digunakan sebagai tempat manik-manik. Itu bagian bawah botol ya anak-anak. Botol yang besar ukuran 1 liter itu biasanya diambil bagian bawahnya, kemudian disusun bertingkat. Kemudian ada keranjang tempat sampah, itu juga dari bekas plastik, itu biasanya dari bekas plastik minuman gelas. Kemudian yang di bagian bawah sebelah kiri itu ada bunga cantik dari plastik. Itu plastik kresek anak-anak, dibuat menjadi bunga. Jika kita kreatif, kita pasti bisa memanfaatkan limbah plastik yang ada menjadi barang yang unik dan bernilai ekonomis. Yang di bagian kanan, pojok kanan bawah, itu ada tempat dari botol juga yang dimanfaatkan sebagai tempat tanaman hias di ruangan. Banyak sekali contoh-contoh alat-alat atau peralatan dari limbah plastik. Kalau kita punya daya kreativitas yang tinggi, kita dapat mengolah dan memanfaatkan itu menjadi barang yang bernilai ekonomis yang tinggi. Yang punya bakat berkreativitas di dalam handmade atau kerajinan tangan dapat dikembangkan. Jangan khawatir, banyak sekali lahan-lahan ekonomi yang tersedia. Begitu anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, tetap semangat, tetap berkarya meskipun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.